Dzulqarnain ini adalah seorang penguasa muslim, ya, seorang raja yang sangat luar biasa, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, memiliki pasukan yang sangat-sangat banyak jumlahnya, kekuatan yang tidak terbatas. Apapun yang dia inginkan itu akan tercapai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya kekuatan dan segala fasilitas apapun yang diperlukan, dibutuhkan untuk mencapai sesuatu kemanapun dia mau. Ya, maka dalam surat Al-Kahfi ya disebutkan bahwa beliau berkelana ke seluruh penjuru. Beliau ke timur, beliau ke barat, ke utara, ke selatan, dan sampai akhirnya bertemu ya dengan sebuah kaum yang di sana ternyata ada Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa." Sesungguhnya kami telah menjadikan ya, Dzulqarnain ini seorang penguasa yang mampu menancapkan kekuasaannya fil ardi, ya, yang ruang lingkupnya adalah dunia. Ya, seluruh dunia berada di bawah kekuasaan Dzulqarnain. Ya, bukan hanya itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami memberikan kepada Dzulqarnain ini segala sesuatu apapun yang dibutuhkan untuk mencapai apa yang dia inginkan, dari pengetahuan, dari kekuatan, dari harta kekayaan, dari pasukan, dari apapun yang dibutuhkan oleh Dzulqarnain dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimiliki oleh beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, yang menceritakan dalam surat Al-Kahfi bahwa Dzulqarnain berkelana menuju ke arah barat dari dunia ini. Sampai akhirnya beliau mendapati sebuah tempat dan tidak bisa lagi dilalui tempat tersebut. Maghrib asy-syams. Ya, beliau sampai kepada tempat di mana matahari terbenam. Dan matahari terbenam, ya, terlihat terbenam masuk ke dalam lumpur hitam yang sangat kelam. Ya, jadi Dzulqarnain berjalan menuju ke arah barat dan sampai pada akhir dari daratan yang ke depan tidak ada lagi jalan yang bisa dilewati. Ya, ke depannya adalah seluruhnya lumpur hitam, tidak bisa dilalui oleh siapapun. Dan pada saat itu kemudian beliau melihat matahari terbenam ya di tengah-tengah lumpur hitam yang di sana tidak bisa lagi dilewati. Ya, karena memang susah ya, atau sulit ya, medan untuk kemudian dijalani. Nah, di tempat itu kemudian Dzulqarnain menemui sebuah kaum. Yang kaum ini kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham ya kepada Dzulqarnain untuk memperlakukan kaum ini terserah ya bagaimana. Dzulqarnain diberikan kebebasan, keleluasaan. Apakah mau menghukum kaum ini, apakah mau memaksimalkan penggunaan pemberdayaannya, ataukah dihabisi, ataukah dibunuh, ataukah dibina dan sebagainya. Terserah kepada Dzulqarnain. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan kepada Dzulqarnain untuk memperlakukan kaum yang ada di daratan akhir ya, di daratan terakhir di sebelah barat ya dari dunia. Kemudian Dzulqarnain
beliau sebagaimana disebutkan bahwa raja yang bijaksana, ya raja yang berilmu, raja yang memiliki kecerdasan luar biasa, memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik. Beliau kemudian mengambil keputusan bahwa beliau akan melakukan dakwah, akan mengingatkan kaum tersebut agar mereka beriman. Dzulqarnain akan mengajak mereka untuk mengerjakan kebaikan. Maka siapapun dari kaum ini yang mereka mau masuk ke dalam agama Islam, mau mengerjakan amal solih, mau berbuat kebaikan, mau melakukan berbagai macam hal-hal positif, maka mereka akan diayomi dengan sebaik-baiknya. Mereka akan dijaga, mereka akan dilayani, akan dihormati, dan akan benar-benar diperhatikan kehidupannya oleh Dzulqarnain. Tapi sebaliknya, siapapun dari kaum tersebut yang menolak masuk ke dalam Islam, tidak mau berbuat kebaikan, dan tetap berada dalam kerusakan, tetap melakukan kedurhakaan, maka keputusan Dzulqarnain adalah menghancurkan mereka, membunuh mereka semuanya, dan melenyapkannya dari muka bumi. Dan akhirnya kemudian semua para pembangkang itu dihapus, ya, dibinasakan, dilenyapkan. Tidak ada satupun yang tersisa dari orang-orang jahat pada saat itu, ya, di tempat matahari terbenam di lumpur hitam. Dan akhirnya kemudian kaum yang ada di daerah tersebut menjadi kaum muslimin. Setelah semua kondisi dalam keadaan normal, kembali Dzulqarnain bersama dengan pasukannya, bersama dengan seluruh pengikutnya melakukan perjalanan kembali.